Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama saya hormati Ibu dosen Dr. Nurhastuti MPD dan Bapak Setiabudi NS Escape MKPE. Umum dan khususnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mahasiswa sekalian, semoga senantiasa selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Hakikat Media Pembelajaran bagi Anak Tunadaksa, yang akan dibacakan oleh kelompok kami, Ibu Witri Evilia dan Bapak Pasas LAC. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Pak Dedi Nurdiana. Di sini saya akan membacakan makalah kami yang berjudul Hakikat Media Pembelajaran bagi Anak Tunadaksa. Yaitu latar belakang. Media pembelajaran adaptif adalah media pembelajaran yang digunakan dan disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan peserta. Bagi ABK, media pembelajaran perlu diadaptasikan atau disesuaikan dengan kepentingan proses pembelajaran yang bertujuan agar tercapainya pendidikan yang bermutu. Akhirnya, dapat dipahami bahwa media adalah alat bantu dalam proses pembelajaran, mengajar, dan gurulah yang mempergunakannya untuk membelajarkan anak didik demi tercapainya tujuan pengajaran. Pembelajaran adaptif dimodifikasikan dan dirancang sedemikian rupa sehingga dapat dipelajari, dilaksanakan, dan memenuhi kebutuhan pendidikan anak berkebutuhan khusus atau ABK. Dengan demikian, pembelajaran adaptif bagi ABK hakikatnya adalah pendidikan luar biasa atau PLB. Lanjut, Pak Pasas. Rumusan masalah. 1. Jelaskan konsep dasar media pembelajaran adaptif anak tunadaksa. 2. Jelaskan karakteristik media pembelajaran adaptif anak tunadaksa. 3. Buatlah rancang bangun media pembelajaran adaptif anak tunadaksa. Pembahasan. 1. Dasar media pembelajaran adaptif tunadaksa. Menurut pendapat Aumar Hamalik tahun 1994, 12. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mengoptimalkan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam proses pendidikan dan pengajaran atau for teacher teaching. Jika kita tarik kesimpulan, maka dapat didefinisikan bahwa media pembelajaran adalah alat bantu yang mampu menjadi alternatif proses pembelajaran. Menurut Irham Hosni tahun 2003, menyebutkan bahwa pembelajaran adaptif merupakan pembelajaran biasa yang dimodifikasikan dan dirancang sedemikian rupa sehingga dapat dipelajari, dilaksanakan, dan memenuhi kebutuhan pendidikan anak berkebutuhan khusus atau ABK. Dengan demikian, pembelajaran adaptif bagi ABK hakikatnya adalah pendidikan luar biasa atau PLB, sebab di dalam pembelajaran adaptif bagi ABK yang dirancang adalah pengelolaan kelas, program, dan layanannya. Karakteristik media pembelajaran adaptif tunadaksa. 1. Memperhatikan perbedaan individu siswa. Pada dasarnya, setiap manusia tidak ada yang sama. Oleh karena itu, dalam pembelajaran yang adaptif, guru sangat memperhatikan perbedaan dari setiap siswanya yang implikasinya dalam proses pembelajaran di kelas
Hal tersebut disesuaikan dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh siswa. Program pengajaran adaptif harus disesuaikan dengan jenis dan karakteristik kelainan siswa, sehingga siswa mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya seoptimal mungkin dengan tepat, cepat, dan aman bagi siswa tersebut. 2. Sebagai alat untuk memperbaiki atau meminimalkan dampak dari kelemahan yang siswa miliki. Dengan pembelajaran adaptif ini harus dapat memperbaiki dan atau meminimalkan dampak dari kelainan yang dimiliki siswa, bukan memperburuk kondisi siswa. 3. Sebagai alat untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan siswa yang memiliki kebutuhan khusus. Pembelajaran adaptif harus dapat rekomendasi untuk mengembangkan kompetensi yang dimiliki anak dengan kebutuhan khusus. Rancang bangunan media pembelajaran adaptif tunadaksa. 1. Perencanaan. Dalam merencanakan media pembelajaran di sekolah, bagi sekolah yang memiliki peserta didik berkebutuhan khusus yang sangat beragam dan bervariatif, harus menyesuaikan dengan materi pelajaran yang sesuai dengan kondisi serta karakteristik kekhususan dari para peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus. 2. Pengembangan rancang bangun media pembelajaran adaptif. Kebutuhan media pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus disesuaikan dengan kekhususan yang terdapat pada anak, sehingga penggunaan media pembelajaran akan berlaku secara efektif dan efisien atau berdampak pada hasil belajar peserta didik. Langkah-langkah dalam perancangan media pembelajaran. 1. Hasil asesmen. 2. Tentukan model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik tunadaksa. Yang ketiga, tentukan media pembelajaran yang tepat. Baik, dilanjutkan dengan Pak Pasas. Baik, terima kasih buat Bu Witri, dan sebelumnya tadi ada Pak Dedi Nuriana. Kini saatnya saya akan melanjutkan membaca lanjutan daripada persentase kami. Media pembelajaran dapat dibuat sendiri oleh guru atau penyelenggara pendidikan, atau melalui pihak ketiga dengan konsep dari guru tersebut. Fungsi stimulasi yang melekat pada media dapat dimanfaatkan guru untuk membuat proses pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan. Kondisi ini dapat terjadi jika media yang ditampilkan oleh guru adalah sesuatu yang baru dan belum pernah diketahui oleh siswa, baik tampilan fisik maupun non-fisik. Kesimpulan, media pembelajaran adaptif adalah media pembelajaran yang dibuat, digunakan, dan disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan peserta didik. Bagi ABK, media pembelajaran perlu diadaptasikan atau disesuaikan dengan kepentingan proses pembelajaran yang bertujuan agar tercapainya pendidikan yang bermutu. Adapun karakteristik media pembelajaran adaptif tunadaksa yaitu memperhatikan perbedaan individu siswa sebagai alat untuk memperbaiki atau meminimalkan dampak dari kelemahan yang siswa miliki, dan sebagai alat untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan siswa yang memiliki kebutuhan khusus. Dalam rancang bangun media pembelajaran adaptif tunadaksa ada dua, yaitu perencanaan dan pengembangan rancang bangun media pembelajaran adaptif. Saran, kami dari Pemakalah menyadari banyak kekurangan. Tentunya kami akan memperbaiki makalah kami dengan banyaknya mendapatkan sumber-sumber dari berbagai macam. Semoga di dalam makalah kami ini bisa membantu dan bermanfaat untuk rekan-rekan mahasiswa. Oleh sebab itu, kami dari kelompok 13 sangat mengharapkan kritik dan saran dari teman-teman. Demikianlah
Dengan selesainya kesimpulan dan saran, maka segala apa yang direncanakan dalam makalah ini telah diselesaikan dan hasilnya sebagaimana adanya. Serta hanya inilah yang penulis sajikan sebagai hasil kerja keras. Saya ulangi, serta hanya inilah yang penulis sajikan sebagai hasil kerja keras kami. Apa yang disajikan ini tentunya hanya merupakan bagian terkecil dari apa yang seharusnya dipikirkan, dikuasai, dan dilaksanakan, serta dikembangkan untuk pengembangan pendidikan bagi semua anak. Terima kasih. Kami kembalikan ke moderator